Nah, itu mungkin kita harapkan nanti juga dijelaskan oleh Pak Anju. Nanti kita berharap penjelasan seperti itu, apa langkah yang diambil pemerintah. Nah, mungkin itu akan menjadi acuan bagi narasumber berikutnya untuk menjelaskan terutama para pelaku pendidikan, rektor, pimpinan perguruan tinggi dan lain-lain, kepala sekolah juga, ada kepala sekolah yang kita undang juga, kepala dinas bergabung, mungkin bisa memberikan gambaran nyata kondisi yang di lapangan. Ada juga DPRD provinsi sempat membuat penelitian mengenai efektivitas daring di tingkat pendidikan menengah, nanti juga ikut bergabung. Nah, nanti kajian ilmiah, nanti saya kira kita berharap dari Prof. Irawan Yusuf. Nah, kita ada harapan bahwa ada gambaran kajian yang sesungguhnya ya. Saya sempat kemarin di diskusi forum dosen menggulirkan itu, tapi ya ada perdebatan karena ada rumus yang harus dibuat. Jadi jawaban terhadap prediksi itu harus ada rumusnya. Nah, itu juga menjadi problem bagi kita. Mungkin nanti ada kajian yang bisa dibuka oleh Prof. Irawan, karena nanti ini akan menjadi pegangan kita, pelaku pendidikan, apalagi pengambil kebijakan ya. Paling tidak untuk membuat proyeksi apa arah kebijakan yang akan diambil. Mungkin ya yang sekarang ya sudah berjalan, tetapi proyeksinya kalau COVID itu panjang. Nah, apalagi ada pembicaraan tentang pasca COVID ya, di mana ada kehidupan baru yang ada, tentu dengan kebijakan yang menyesuaikan juga nantinya. Nah, ini nanti saya kira itu dua dengan yang akan membuka nanti dimulai oleh Pak Fajrul lalu Prof. Irawan, lalu nanti Ibu Rektor saya kira akan memberikan arahan dan mungkin mewakili, tapi paling tidak memberi nanti juga role model lah, paling tidak arah kebijakan perguruan tinggi negeri. Karena UNAS ini telah menggariskan juga membuat kebijakan yang situasi COVID dampaknya terhadap pendidikan. Dan juga Ibu Pak Rektor Unismo dari perguruan tinggi swasta saya kira juga bisa nanti berikutnya memberikan arahan memberikan pandangan yang dilakukan, arah kebijakan yang dilakukan. Nah, judul ini, tema ini sebenarnya terlalu luas, Bapak Ibu, makanya sebenarnya saya pikir kita fokus masuk pada intinya nanti sebentar ke daring. Karena sangat kompleks masalah yang bisa tercover. Saya khawatir kita nanti melebar, karena akan banyak muncul pendapat, akan banyak muncul sisi pandang ya, ekonomi, politik, apalagi kan implikasi dari COVID ini sangat kompleks. Jadi nanti mungkin ya karena ini kita berharap dan ditonton juga oleh banyak pelaku pendidikan, dan harapan kita ini bisa memberi mereka juga referensi untuk berbuat menjalankan tugas. Saya kira itu saya mendengar kabar terakhir narasumber kita yang terakhir Pak Dirjen Dikdasmen, jadi ada penjelasan mengenai arah kebijakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah sebenarnya, tapi beliau katanya ada rapat. Saya dapat pemberitahuan dari Ketua LPMP Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan beliau bisa bergabung sebentar. Tapi ya sebentar mungkin bisa kalau ada Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bisa juga mungkin nanti ada anggota DPR bisa mengisi juga tentang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Saya kira itu selayang pandang Bapak Ibu latar belakangnya. Kita berharap ada solusi dan tentunya kita berharap ada titik optimisme apa yang bisa kita peroleh dari hasil dialog kita hari ini yang kita bisa jadikan rujukan bersama untuk berbuat. Demikian saya mau persilahkan dulu pertama ke Pak Dr. Fajrul, sahabat saya. Silakan Pak Fajrul. Terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan. Baik. Baik. Berapa menit ini? Ya, kedengaran. 10 menit ya. Oke, baik, 10 menit. Insya Allah. Sekarang 14.22, berarti 14.32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lebar. Kedengaran? Ya, silakan Pak Fajrul. Oke, baik. Karena waktunya tidak banyak, sekitar 10 menit, saya
Tadi Betul, narasumber. 2 hari ini ada rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Yang pertama kemarin itu terkait dengan perkembangan terakhir COVID-19, kemudian hari ini tentang problem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Saya akan ambil secara langsung saja begitu. Tapi yang terpenting tekanan dari Presiden Joko Widodo adalah dari 2 hari rapat terbatas ini bahwa beliau menekankan tampaknya memang kita akan hidup bersama corona, atau istilah beliau adalah berdamai dengan corona atau COVID-19, oleh karena sampai hari ini untuk pencegahan yaitu vaksin COVID-19 itu belum ditemukan. Ini juga menjadi kecemasan buat kita juga. Semua ilmuwan-ilmuwan terbaik di dunia dari Eropa, Amerika, semua 5 benua ini belum juga menemukan vaksin untuk COVID-19. Termasuk juga untuk problem kuratifnya yaitu obat juga belum ada. Jadi vaksin maupun obatnya belum ada. Jadi tampaknya kita akan hidup bersama corona sampai ditemukannya vaksin maupun obat terhadap COVID-19 ini. Sehingga beliau menekankan yang terpenting sekarang ini adalah yaitu imunitas. Imunitas dalam bahasa saya, jadi immunity is the king begitu. Disiplin is the queen. Jadi itu satu mata uang, di mana satu sisinya adalah imunitas yang harus kita kembangkan terus-menerus untuk melawan COVID-19, dan kemudian sisi lainnya ada disiplin dalam social distancing, memakai masker, dan kemudian bekerja di rumah dan yang lain-lain. Jadi ada dua yang harus kita tetap pertahankan dalam masa di mana kita menghadapi COVID-19, di mana seperti tadi dikatakan dalam pengantar, belum jelas juga ini kapan vaksin maupun obatnya ditemukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah per 11 Mei kemarin di Indonesia sekarang ada 14.032 yang positif. Ini laporan dari Letjen Doni Monardo. Kemudian 2.698 yang sembuh dan 973 yang meninggal dunia. Di sisi ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada mereka yang meninggal dunia di masa COVID-19, termasuk juga kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang kabarnya meninggal dunia karena harus mencari jaringan internet karena harus mengerjakan tugas kampusnya. Kami juga mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya. Kemudian yang ingin saya tekankan lebih jauh adalah semua yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi ini tidak lain pada hari ini itu terkait dengan prioritas kerja beliau bersama Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Yaitu yang pertama yaitu pembangunan SDM menjadi prioritas utama, kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga debirokratisasi, kemudian yang keempat deregulasi, dan kelima transformasi ekonomi. Sayang dalam 6 bulan terakhir ketika ini berjalan, kita berhadapan dengan COVID-19. Nah, ketika berhadapan dengan COVID-19 ini, Presiden kemudian membuat 3 prioritas kerja pada tanggal 1 April 2020, yaitu terkait dengan kesehatan, dengan refocusing dan realokasi sebesar 75 triliun rupiah, di mana terkait dengan test kit dan yang lain-lain, juga ada santunan kematian tenaga medis, kemudian ada jaring pengaman sosial hampir 110 triliun rupiah, kemudian untuk dunia usaha yaitu terkait dengan insentif perpajakan dan kemudian pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang bagian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah Presiden ini selalu menjalankan selain prioritas yang pernah disampaikan 5 prioritas kerja beliau atau panca kerja, kemudian 3 prioritas di masa COVID-19, beliau juga mencoba menjalankan semua perkembangan COVID-19 ini dengan mematuhi semua peraturan perundangan yang ada. Nah, yang pertama adalah beliau menekankan asas hukum yang selalu kita pegang, yang tertinggi itu adalah tentang salus populi suprema leg esto, yaitu keselamatan rakyat hukum tertinggi, kemudian dari mukadimah melindungi segenap bangsa Indonesia, bahwa konstitusi. Ada 3 undang-undang yang dipakai, yaitu Undang-Undang Nomor 4
tahun 84 tentang wabah penyakit menular, 24 2000 tentang penanggulangan bencana, dan 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu kemudian diikuti dengan yang berikutnya keputusan Presiden tentang penetapan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan peraturan pemerintah, dan ini yang kemudian kita hadapi sekarang dalam bentuk penetapan PSBB maupun penetapan kita memilih PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar sekarang diikuti oleh 4 provinsi dan 14 kabupaten kota di Indonesia. Dan sampai hari ini ketika rapat terbatas pada hari ini beliau sekali lagi menekankan bahwa yang ingin ditegaskan sekali lagi pada hari ini rapat terbatas yaitu bahwa ada memang isu atau diskusi mengenai pelonggaran PSBB, tapi tadi dalam rapat terbatas beliau menekankan bahwa pelonggaran PSBB itu agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Nah, kemarin dalam rapat terbatas beliau mengatakan bahwa memang ada, nanti kita terus-menerus ini melakukan evaluasi terhadap pelonggaran PSBB, tapi sampai hari ini belum ada kepastian mengenai itu. Keputusan terakhirnya memang berada di tangan pemerintah pusat, yaitu di tangan Kementerian Kesehatan sebagai proksi dari pemerintah pusat. Nah, Presiden dalam hal ini menegaskan kembali dalam 2 hari rapat terbatas ini, yaitu soal terkait dengan BPS, terkait dengan jaring pengaman sosial Ya. untuk misalnya terkait dengan program sembako sudah selesai di seluruh Indonesia yang mendapatkan sembako pada tanggal 10 Mei 2020, juga program mohon maaf Bang, ya. Saya potong, sebelum mungkin ada satu poin saja yang saya kira pemerintah pasti siap ya. Pasti berbagai instrumen apapun digunakan ya, mobilisasi sumber daya apapun pasti digerakkan. Tapi ada satu hal, mungkin pertanyaan kita, apakah pemerintah mempersiapkan dari kemungkinan yang dihadapi itu sampai 2021, 2022 atau seperti apa? Bagaimana Pak Fajrul? Kalau kita mengikuti peraturan undangan yang sudah disiapkan, yang paling akhir adalah pada tanggal 9 Mei 2 hari yang lalu, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi 2019. Ini semuanya menindaklanjuti terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang kita telurkan 31 Maret 2020. Pemerintah kalau mengikuti Perpu ini akan menyiapkan diri sampai tahun 2022, terutama di bidang ekonominya. Ya, saya kira poinnya sudah jelas Pak Fajrul. Ya. Nanti mungkin akan berkembang dari putaran diskusi kita. Kita silakan Irawan. Nah, saya kira jelas pemerintah itu sudah membuat antisipasi sampai 2022 ya. Tapi mungkin ada kajian yang bisa kita jadikan rujukan bahwa apakah itu di luar atau lebih cepat lah dari itu. Silakan Prof. Terakhir sebenarnya saya ingin nambahkan saja, pemerintah mendorong ke arah kepemimpinan 5 hal yang berhasil kita selesaikan, yaitu moral leadership-nya berhasil kita selesaikan, yaitu kita melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, rule of law leadership, yaitu pada bidang regulasi. Ketiga, institutional leadership-nya. Kemudian keempat, operational leadership. Dan yang kelima, informational leadership. Jadi 5 kepemimpinan ini berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Jadi walaupun nanti sampai tahun 2021 atau 2022, kita sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih. Memang ada kajian melihat bahwa persoalan leadership justru yang sangat penting ya di tengah pandemi. Saya kira menarik itu yang dikemukakan terakhir Pak Fajrul. Silakan Prof. Prof. Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau pertanyaannya kapan COVID ini berhenti, pandemi COVID ini berhenti, itu sampai saat ini setiap institusi yang melakukan evaluasi itu mempunyai model yang berbeda-beda, sehingga
tenggang waktu juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan pertengahan Mei, ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan seterusnya. Jadi sehingga saya tidak akan masuk ke situ karena sangat tergantung dari data yang mereka peroleh dan estimasi-estimasi dan model-model yang mereka gunakan. Namun untuk memahami kapan pandemi COVID ini berakhir, ada 3 hal. Pertama, pembatasan yang sangat ketat terhadap mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disertai dengan masif testing. Jadi testing PCR yang sekarang dilakukan oleh 49 institusi, itu dengan kapasitas yang baru sekitar 5.000, oleh pemerintah diminta, oleh Pak Jokowi diminta bisa sampai 10.000. Tapi kalau dengan melihat bahwa kemampuan kita untuk dalam skala besar dan kecepatan yang sangat diperlukan, karena sampai sekarang masih 4-5 hari, orang ada yang sudah meninggal baru ada hasilnya positif, dan itu akan sangat berperan di dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, jadi pembatasan pergerakan dari masyarakat ya, dari satu tempat ke tempat lain, dan disertai dengan kemampuan untuk melakukan testing dalam skala besar dan cepat. Nah, itu satu hal yang dapat mempengaruhi kapan pandemi COVID ini berakhir. Kedua, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Fajrul, entah kapan ini vaksin ada. Perkiraan saya dengan melihat dinamika di industri-industri farmasi yang ada di dunia dalam membuat itu, paling tidak butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk kita bisa memperoleh vaksin itu. Karena kecepatan kita membuat vaksin itu dikalahkan oleh kecepatan virus ini bermutasi, membentuk strain-strain baru yang menyebabkan satu vaksin belum tentu cocok di satu tempat. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini, sudah kita biarkan saja infeksi ini berjalan. Kalau sudah lebih atau sekitar 60% dari penduduk itu sudah terinfeksi dan mereka bisa tetap sehat atau tetap hidup, maka akan timbul imunitas, kekebalan dalam suatu populasi. Ya. Dan jangan sangka bahwa ini suatu hal yang tidak dijadikan keputusan. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte juga mengatakan kenapa kita tidak biarkan. Tapi cost-nya besar sekali biayanya, biaya sosial, biaya ekonomi. Katakanlah masyarakat di Makassar ini 1,5 juta penduduk. Kalau 60% saja yang kita biarkan terinfeksi berarti ada sekitar 900.000. Kalau angka kematian 4% saja berarti ada 36.000 orang meninggal. Belum yang sakit yang harus dipenuhi oleh dilayani oleh rumah sakit dengan segala keterbatasan yang ada. Sehingga pilihan untuk biarkan saja secara alamiah, masyarakat akan menjadi imun, menjadi kebal terhadap itu. Itu suatu pilihan yang menurut saya sangat beresiko karena biaya sosial, ekonomi, dan ininya sangat tinggi tentunya. Nah, kalau 3 ini pilihan-pilihan di mana yang kita pilih oleh suatu pemerintah, nah ini yang mesti kita. Nah, nampaknya pilihan pertama itu tadi yang harusnya kita betul-betul tekankan dan fokuskan, bahwa batasi pergerakan dengan sosial berskala besar, pembatasan sosial berskala besar, tingkatkan kapasitas kita dan kecepatan kita untuk melakukan testing, dan dengan demikian maka sambil menunggu terbentuknya vaksin sampai kapan. Jadi model-model apapun yang orang menggunakan akan digunakan tentu sangat tergantung dari. Nah, dari analisis sejarah pandemi yang ada di dunia ini, pandemi ini bisa berhenti dengan 2 dari dua sudut pandang. Satu tentu sudut pandang medis dan kesehatan masyarakat, bahwa orang yang sakit, orang yang tertular, orang yang meninggal dari waktu ke waktu semakin menurun hingga mencapai titik 0, walaupun itu mungkin tidak
seperti itu. Nah, yang kedua, dia berakhir secara sosial, jadi social ending. Ini belajar dari peristiwa-peristiwa pandemi yang lalu. Apa yang dimaksud dengan social ending ini? Yaitu bahwa masyarakat sudah capek dengan segala pembatasan-pembatasan yang menyebabkan kemampuan mereka untuk menggunakan potensi mereka untuk mencari nafkah dan sebagainya itu mengalami hambatan. Kedua, pemerintah capek juga selalu ditekan oleh masyarakat. Sehingga inilah yang jadi debat dalam 1-2 hari yang lalu, bahwa dengan melihat adanya tren yang tidak terlalu meningkat jumlah penderita positif, itu lalu pejabat-pejabat mengatakan, wah ini suatu tanda-tanda bagus. Kita sudah boleh longgarkan dan sebagainya. Sebenarnya itu statement capek. Melihat permasalahan yang semakin membingungkan ini. Ya. Tes ini bisa positif cuma 3 orang, bisa negatif, bisa tidak ada, bisa tiba-tiba meningkat 40. Karena kapasitas kita memeriksa. Kalau banyak yang diperiksa, banyak yang positif, meningkat lagi. Dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul cerdas melihat data dan memberikan interpretasi yang tepat untuk itu. Nah, saya beranjak ke apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, fokus ke pembelajaran daring. Nah, mau ada pandemi, mau ada tidak ada pandemi, pembelajaran daring ini sudah menjadi sesuatu yang, halo? Ya, halo. Ya, menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan. Karena dia hanya bukan suatu metode pembelajaran, tapi dia lebih kepada tools untuk individu, masyarakat kita mengakses pengetahuan yang semakin cepat perkembangannya dari waktu ke waktu. Mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, ini adalah tools yang diperlukan. Jadi new literacy yang diperlukan. Memang masih banyak kekurangan dengan segala yang kejadian-kejadian yang ada, tapi kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa nanti setelah pandemi kita kembali ke seperti yang lain. Karena pembelajaran ini adalah dengan pembelajaran tatap muka, saling bayangkan kalau dosen 100 menit, 90 menit kasih kuliah, 10 menit tanya jawab. Kalau ini dibalik. Juga sebetulnya dibalik COVID ini ya, Prof ya, bahwa kita sekarang lebih cepat belajar teknologi. Ya. Transformasi ya, teknologi itu ini literasi baru, new tools untuk mengakses pengetahuan. Satu poin sebelum Oke. Ya, kita mesti lihat karakter masyarakatnya. Katakanlah di Swedia tidak pernah lockdown. Tetapi ada 3 hal yang penting bagi mereka. Pertama soal imunitas tadi, kekebalan, karena mereka punya gaya hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah kesehatan masyarakat mereka, infrastrukturnya, pelayanannya. Itu sudah sangat ini, sehingga bisa tes secepat-cepatnya mereka. Dan yang ketiga adalah disiplin sosial yang tinggi. Begitu mereka tes, mereka mandiri, sadar, tidak perlu. Ya, Prof. Tadi Pak Fajrul mengemukakan leadership. Saya kira bagus itu untuk jadi bahan kita, karena ini persoalan leadership pemerintahan, karena atau pendidikan itu akan sangat berpengaruh, karena yang dihadapi sebenarnya adalah problem perilaku ya. Tadi saya tarik dari situ, Prof. Irawan. Baik, kita berikutnya ke Ibu Rektor. Berkenan, silakan Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua. Selamat salam. Kenal Pak Fajrul dan Pak Irawan. Oke, terima kasih. Saya diminta bicara pengalaman kebijakan di PTN ya untuk menghadapi pembelajaran daring. Tapi Pak Adi, saya boleh sharing screen ya? Oh ya, silakan Prof. Tolong redaksi Tribun Timur dibantu Ibu Rektor. Jadi yang saya sampaikan adalah tentu setiap PTN punya kebijakan sendiri. Jadi Unhas sebagai salah satu PTN BH, coba sharing pengalaman apa yang dilakukan, kemudian apa yang akan dilakukan pasca pandemi ini setelah untuk pembelajaran.
Bentar ya. Udah dibuka Pak Adi? Sudah dibuka aksesnya oleh itu. Jadi kita redaksi Tribun Timur yang Zoom basis di silakan Pak Tansil. Oke, udah ya. Bisa. Silakan. Oke. Bentar dulu. Iya. Bentar ya. Jadi gini, berapa menit Pak Adi? Jam 10 menit ya? Iya, sisa 7 menit lah, Bu. 10 menit. Silakan. Ya, Jadi, nanti mungkin pertama gini, lagi. Ya. setiap itu kan terikat oleh kontrak kinerja dengan Mas Menteri. Jadi apapun situasinya ya kita harus jalankan. Ini ya, bisa dilihat ini saya. Sudah kelihatan. Oke ya. Jadi situasi apapun di PTN, walaupun dipotong pada COVID ini, Pak Fajro mohon maaf, setiap PTN dipotong dananya, PTN BH kami Unhas dipotong 17 miliar lebih, tapi kontrak kinerja itu tetap. Sehingga menurut saya siapapun yang datang badai topan, apalagi makhluk kecil halus kayak itu, semua harus jalan. Oleh karena itu pembelajaran daring yang seperti universitas lain semua kita lakukan juga, belajar dari rumah, untuk itu memudahkan diberi akses subsidi internet buat mahasiswa untuk kampus, setiap fakultas berlangganan Zoom untuk memfasilitasi perkuliahan para dosen. Sebenarnya pelajaran daring di Unhas bukan barang baru sejak 2006 melalui LMS, tapi sejak 2019 kami mulai canggih dengan sistem yang kami desain, namanya Sikola, sistem Sikola kelola pembelajaran atau Sikola. Waktu sebelum pandemi susah banget itu memaksa dengan sistem reward, sanksi dan reward. Tapi begitu ada pandemi melonjak pemakaian Sikola, jadi ada hikmahnya juga. Saya bilang semua harus berbasis daring, termasuk di dalam bidang selain pembelajaran, pengajaran, penelitian, pengabdian, jangan ada yang tertunda. Proposal diseleksi secara daring untuk dana internal saja yang tahap awal kita udah memutuskan 209 proposal dari 815 itu segera diumumkan supaya cepat meneliti, jangan ada yang tertunda. Di KKN juga nggak ada yang tertunda, harus jalan, KKN disesuaikan KKN COVID-19. Jadi kita siapkan mahasiswa dengan model KKN mandiri. Jadi nggak mesti mereka berkelompok, mereka boleh KKN di lokasi di mana dia berada secara sendiri, model kerjanya promotif, preventif, edukasi kuratif, rehabilitatif, juga pendampingan untuk UMKM. Jadi, tapi mereka juga boleh mengusulkan model yang lain. Kegiatan kemahasiswaan apalagi saya bilang nggak boleh berhenti karena kita terikat kontrak. Sekarang diversikan dalam konsep daring, kompetisi, musabakoh, layanan, semua dengan daring. Di bagian kelembagaan juga mencari mahasiswa asing, saya bilang nggak boleh ini, tetap kita promosi, tawarkan scholarship beasiswa kepada mahasiswa asing. Seleksi dosen jangan ada yang tertunda, semua berbasis daring, jadi bukan belajar aja. Intinya itu tadi, tidak ada kendala, harus kan ada. Nah, di Unhas gimana model itu bisa jalan? Ini lesson aja buat saya sharing. Tentu setiap perguruan tinggi ada Pak Rektor sini, Pak Rektor semua punya metode sendiri. Tapi kalau saya, kita harus memperkuat tim kerja antara sivitas akademika, mitra, dan alumni, itu harus makin kuat. Kalau sesama sivitas akademika, tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan motivasi, serta monitoring. Saya sama para pimpinan biasanya rapat koordinasi 1 bulan 1 kali. Ini dengan adanya COVID ini, kita dalam 1 bulan bisa 3 kali rapat koordinasi. Memotivasi, fakultasnya lakukan apa, ini kok belum lakukan. Motivasi conference mana yang tertunda. Melaporkan kenapa tertunda, kapan ditunda. Dan memonitoring juga kegiatan-kegiatan pengabdian. Nah, kita kan punya kontrak. Kita punya Pak Mas Menteri ingin jadikan kampus ini kampus merdeka, Merdeka Belajar, dan Unhas ini juga ingin jadi kampus yang university meningkat. Maka mitra alumni di era COVID ini mitra dan alumni harus diikut sertakan. Mereka berkolaborasi.
Misalnya untuk pengembangan sarana lab kita, lab virologi kita, lab BSL-3 kita, itu dengan ada ini maka mereka mensupport perawatan rumah sakit, sehingga kita juga untuk menyiapkan mahasiswa jadi merdeka belajar, maka kerjasama Telkomsel dengan lain-lain untuk menyediakan akses. Kemudian juga yang mitra kita ikutkan untuk mengizinkan para relawan-relawan, mahasiswa relawan ini untuk magang, untuk beraktivitas di Makassar, di PSBB, relawan dari berbagai fakultas. Untuk Unhas University kan kami bentuk Satgas COVID-19. Ini teman-teman dari Fakultas Kedokteran, Profirawan, Probudu, dan lain-lain, dan semua fakultas, kita minta mitra dan alumni berpartisipasi, sehingga ini semua berjalan semua. Buat saya, pengalaman di Unhas, COVID-19 itu ibaratnya seperti halilintar gitu loh. Petir, yang efeknya jangan hilang, tapi efeknya bisa berlanjut. Jadi ini justru momen. Apa aja? Yang pertama kualitas. Kita tingkatkan, learning kita naikkan, kemudian produktivitas, efisien, kepercayaan, transparansi, pekerjaan yang dilakukan dengan model demokratis, dan yang paling penting ada sosial kapital tumbuh. Ya, saya kira ya. Sebentar lagi. Sebentar, sisa. Jadi contohnya gini ya, dulu untuk bikin buku, ada penelitian publikasi terbanyak di soal COVID itu Unhas masuk, bikin internasional seminar itu perlu waktu, perlu SK, perlu biaya, pertemuan, rapat, uang konsumsi, dan sebagainya. Kalau sekarang dalam sekejap, dalam seminggu, 2 minggu bisa jalan. Toto ada hasil, itu kan luar biasa, nggak perlu dulu, ya ada beberapa teman yang hanya bisa kerja kalau ada SK, harus rapat dulu, ini nggak perlu SK, bisa toto sudah jadi, ini luar biasa, ini yang saya anggap ini sebagai momen. Kemudian publikasi, saya cek di publikasi di Publication Management Center kita, bisa nggak kita di masa COVID? Ternyata di masa COVID itu, kita target tahun ini 1.750, ini di masa COVID tidak ada kendala. Ini sudah ada real 463 terpublikasi. Dan sudah accepted 1.007. Padahal kami target di akhir tahun 1.750 publikasi. Jadi nggak ada kendala, dan itu biasanya kalau kerja mesti rapat, konsinyasi di hotel, konsinyasi di satu tempat. Ini nggak ada, tapi publikasi jalan mengalir. Biasa. Berarti ada asumsi, ada sebenarnya pendapat bahwa justru di tengah COVID yang dikhawatirkan kualitas menurun. Tidak. Ini ya, tergantung metodenya. Apalagi soal empati sosial dan kepercayaan, kepedulian. Mohon izin, apakah Unhas membuat arah kebijakan proyeksi 2000 sampai 2021 atau 2020? Apa sudah ada? Makanya, nanti saya bicara di akhir sesi ini. Saya ingin mencontohkan alumni bergerak tanpa biasanya alumni bergerak kalau nanti rektor atau R3 hadir acara itu, membuka acara, dan sekarang nggak ada, semua bergerak. Satgas juga biasanya harus di-encourage. Masing-masing fakultas berupaya kepedulian, buka psikologi, fakultas prodi psikologi buka konsultasi psikologi online, kedokteran gigi buka konsultasi. Unhas siap lah ya sebenarnya menghadapi ya, karena memang pertanyaan besar kita, apakah masyarakat siap? Institusi artinya siap. Ini situasi yang tidak boleh dibiarkan, ini situasi konstruktif. Jadi COVID adalah konstruktif, tapi kita bisa ambil sisi konstruktifnya. Ya, ini luar biasa. Yang biasanya perlu waktu sampai mengadakan kegiatan ini, ada bakti sosial, mengumpulkan dana, itu perlu komunikasi sebulan, persiapan 2 bulan. Ini dalam seminggu kegiatan langsung jalan. Yang paling penting di soal pembelajaran daring, ke depan gimana? Tadi banyak studi menunjukkan online learning itu banyak kelemahannya. Disadvantage-nya banyak. Pertama, interaksi, kemampuan problem solving juga melemahkan bagi mahasiswa dan sebagainya, dari Prof. Irawan juga. Maka ke depan pengalaman kita untuk menjadikan universitas itu sebagai research university atau communiversity atau menjadi kampus yang human university dan kampus merdeka, maka kombinasi pembelajaran yang kombinasi blended learning, jadi classroom juga e-learning,
juga on-site, jadi apakah di industri, apakah di masyarakat. Dari situlah kita bisa bangun aspek kognisi, aspek afektifnya, aspek learning-nya, aspek survival-nya. Jadi Berikan ke bicara berikutnya. karena Ya, online banyak sendiri, ya. Ya, nanti mungkin bisa di-share ininya, Prof. Mungkin ke kita, nanti mungkin jadi bahan kajian juga. untuk online aja sendiri, pengalaman setelah kita 2 bulan ini online learning, pertama yang harus kita siapkan metode pembelajarannya, platformnya. Kalau ujian, gimana model ujiannya, requirement-nya apa aja, ujian online misalnya seminar boleh, tapi kalau ujian disertasi boleh apa enggak, ada persyaratannya. Itu harus dibuat. Kemudian yang kedua, kan teman-teman ini bergerak sambil learning by doing ya, working by doing. Modul itu kadang-kadang nggak ada. Sekarang harus ada modul online. Kayak di kedokteran udah lama mempunyai production house yang membuat dosen-dosen punya video blognya ya. Nah, itu setiap kampus yang jika ingin online learning maka harus ada production house karena kan kombinasi selain tatap muka, modul, juga film, itu harus siap semua persyaratannya. Yang paling penting sistem penjaminan mutunya, gimana ngontrolnya? Absen online-nya bisa jalan nggak? Dukungan dari tenaga kependidikan pegawai ngikuti sistem online ini bisa nggak? Ya. Dia tahu dong. Yang paling penting tentu akses internet kepada mahasiswa dan saya kira poin yang terakhir mungkin nanti menarik Prof untuk kita kembangkan. ya, Akses internet. Nanti kita perlu cari solusi karena banyak masalah yang muncul. di situ pemerintah harus hadir. Di situ istilahnya para penggiat negara harus hadir. Baik, Prof. Ya, makasih banyak. Prof. Kalau tidak, bahayanya nanti klasifikasi kita selama ini yang klasifikasi sosial ekonomi dari ukuran pendapatan, ukuran kepemilikan barang, ada ukuran baru lagi yang punya akses internet dan yang tidak punya akses, itu bahaya. Itu bahaya. Baik. Teman-teman, makasih banyak. Pengalaman saya, pengalaman di Unhas. Jadi kebijakan di PTN tentu beda-beda. Sebenarnya yang kita lakukan dalam tahun ini bersungguh-sungguh. Karena semua kejadian punya manfaat. Yang saya katakan, ternyata COVID hadir dengan begitu banyak konstruksi yang bisa dihasilkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa, Bu Rektor. Saya kira banyak hal yang tadi disampaikan Bu Rektor menjadi bahan buat kita juga di forum ini. Saya singkat saja langsung persilakan ke Prof. Rahman Rahim, Rektor Unismu. Silakan Pak, nanti diefektifkan. Ada bergabung nanti dari Kemendikbud untuk menjelaskan mengenai pendidikan dasar, juru bicara atau humas ya dari Kemendikbud, karena mungkin Pak Dirjen tak bisa. Silakan Prof. Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Suryadipula atas kesempatan ini. Momen yang sangat tepat di forum yang berbahagia ini dihadiri oleh para tokoh, ilmuwan, praktisi. Alhamdulillah masih bisa bergabung dengan Prof. Irawan, Ibu Prof. Gwia, ya, Pak Fadlur Rahman. Mungkin dari istana beliau ini tadi tampil bicara. Ya. Alhamdulillah tentu dengan yang lainnya yang tidak terlihat di monitor layar komputer saya. Yang pertama bahwa kita mengambil pengalaman dari pelajaran dari ayat dalam Al-Quran itu inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu bersama dengan kemudahan. Kalau kita andaikan masa COVID ini adalah sebuah kesulitan bagi kita atau bagi masyarakat kita, maka sesungguhnya di situ juga ada kemudahan. Nah, tentu berkaitan dengan penyelenggaraan di tengah kesulitan. Karena dengan COVID ini kan regulasinya lalu tiba-tiba berubah. Dari perkuliahan tatap muka lalu menjadi learning from home.
Nah, sehingga harus menggunakan daring pembelajaran dalam jaringan ini. Nah, tadi tentang COVID sudah dijelaskan Prof. Irawan, ya, dari aspek kesehatan, bagaimana, kapan, kan siap sampai tahun 2022, berarti banyak duit ini Pak, digelontorkan untuk COVID, ya. Tentu kita di perguruan tinggi juga memaksa harus mengikuti bagaimana pembelajaran itu tetap berlangsung. Jadi ilmu perguruan tinggi sebagai penghasil ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini tidak bisa berhenti karena COVID. Justru kita mengambil manfaat dari COVID ini, tidak perlu ketemu tapi ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, terus ada ilmu-ilmu baru yang ditemukan. Saya kira termasuk dengan COVID ini, saya kira ilmu di bidang kedokteran, utamanya dalam farmasi, ini akan ada ilmu baru berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Itulah yang saya maksud, kemudahan yang diberikan Allah dari kesulitan yang menimpa kita. Nah, lalu karena saya bertugas di perguruan tinggi swasta, apa yang disampaikan Ibu Rektor Unhas, ya, mewakili PTN, Prof. Divya, tadi Ibu sudah menjelaskan hal-hal yang teknis berkaitan apa yang Unhas sudah lakukan di masa COVID ini. Nah, saya kira saya sangat mengapresiasi dan tentu banyak kami harus contoh dari apa yang Ibu sudah lakukan. Ya, tapi yang terpenting di sini bahwa manfaat dari COVID atau kemudahan yang dapat dari COVID ini yang tadinya pembelajaran learning sepada ini hanya merupakan kebijakan dan kurang direspon oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, karena terbukti di tempat kami ini di awal COVID, di mana regulasi kita harus kuliah dari rumah, itu hanya 15% dosen yang menggunakan pembelajaran daring. Tetapi di dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan. Peningkatan dari waktu ke waktu, dan ini kita ikuti dengan MONEF, monitoring evaluasi pembelajaran dengan penggunaan daring ini. Alhamdulillah di bulan ketiga, masuk bulan ketiga ini, seluruh dosen sudah memanfaatkan pembelajaran daring ini. Jadi ada manfaat di situ yang tadinya mengenyampingkan pembelajaran daring dengan kasus ini, lalu kemudian rame-rame menggunakan itu. Nah, hampir seperti yang dikatakan Ibu Divya, ada peningkatan yang signifikan yang begitu bagus dengan ada skenario tertentu yang dibuat dari segi kebijakan di perguruan tinggi swasta. Mohon di ya, kami selalu dapat arahan dari Pak Kepala Layanan Dikti, LL Dikti, Prof. Jasrudin, bahwa pembelajaran itu tidak boleh berhenti. Bagi perguruan tinggi yang belum menjalankan pelajaran daring ini harus dipacu untuk bisa memanfaatkan berbagai pelajaran ini. Dan saya kira perguruan tinggi swasta mengikuti ini. Dan menurut laporan dari LL Dikti bahwa di semua perguruan tinggi di wilayah 9 ini progres penggunaan pembelajaran daring itu semua mengalami peningkatan. Ya, memang juga tidak terlepas dari kendala. Ya, saya kira setiap hal yang baru pasti ada masalah yang muncul, ya utamanya berkaitan dengan jaringan itu. Oke. Iya, anak-anak kami kan ada di koran itu, Pak Suryadi. Gara-gara mencari pulsa kemana-mana, kasihan kecelakaan dia kan. Ya, betul. Itulah jalannya dia kembali ke rahmatullah. Itu juga yang membuat kita mengangkat ini, Prof. Sebenarnya. Nah, iya. Itu dia. Jadi itu mahasiswa kami tuh, Pak. Itu begitu seriusnya dia mengikuti pembelajaran daring dan kesulitan mendapatkan akses, ya. Ya, sampai meninggalkan satu ya, keperluan data dan sebagainya, ya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, sampai itu juga, maaf, saya lanjut. Salah satu kebijakan kami itu juga akan memberikan subsidi data internet ke mahasiswa kami. Itu untuk 20.000 mahasiswa kami kucurkan 5 miliar untuk anggaran itu, kota itu.
dari solusi yang kita mungkin memang tunggu ya untuk dijelaskan. Saya kira sudah bagus Ya. Pak Rektor akan itu. Nah mungkin bagian akhir ini karena kita singkat ini, pembelajaran daring ini COVID ini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Tadi Prof. Irawan juga sudah jelaskan bahwa mau COVID tidak COVID, pembelajaran daring itu mutlak ya di dalam meningkatkan kapasitas penyelesaian pembelajaran kita. Maka saya kira seluruh perguruan tinggi sepakat setuju itu, dan inilah awal yang paling bagus untuk meneruskan pembelajaran melalui daring ini. Ya alhamdulillah pemerintah juga merespon dengan kebijakan Mas Menteri ini, Kampus Merdeka, pembelajaran PJJ, semua ini membuka peluang untuk tentu semua akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk masyarakat Indonesia agar lebih cerdas. Dengan pembelajaran daring, insya Allah kuncinya bisa dilaksanakan ini. Yang terpenting regulasi pemerintah pusat, pembatasan dimaksud itu jangan sampai. Yang terakhir Pak Adi, sebentar. Terakhir Pak Adi, karena ada Pak Fajrul Rahman, orang istana ini, akan bicara. Tolong disampaikan aja bahwa ini. Pak Fajrul. Ya, siap. Pak Fajrul. Ya, tadi ada penyampaian dari Pak Rektor Unismo, tolong disampaikan mengenai kebijakan. Baik, insya Allah. Ya, Pak Fajrul, ini kan tentu tidak mungkin hanya perguruan tinggi, utamanya tadi untuk mendapatkan akses ya jaringan ya. Jadi pemerintah sebaiknya ikut terlibat di sini. Saya kira masa COVID ini paling momen untuk dimanfaatkan, membangun jaringan internet di seantero negeri, sehingga semua orang bisa mendapat layanan pembelajaran melalui daring ini. Saya sepaham dengan Ibu Rektor, ini adalah masalah yang harus diselesaikan melibatkan pemerintah. Yang sebenarnya kalau menyapa satu persatu banyak sekali yang bergabung, ada pakar pendidikan, pelaku pendidikan, pimpinan lembaga, pimpinan perguruan tinggi, kepala dinas, mantan kepala dinas, dan lain-lain. Banyak sekali guru, kepala sekolah, ada banyak beberapa. Tapi karena efektivitas, kita waktunya sebenarnya cuma jam 5. Ini karena nanti ini ada redaksi, akan membuat lagi acara yang berbeda. Nah, saya mau persilakan bergabung. Karena bisa hari ini ada Pak Erlangga Masdiana. Saya sering lihat beliau jadi juru bicara ya Kementerian, Kemendikbud. Pak Erlangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Humas Kemendikbud, silakan Pak Erlangga. Mungkin ada satu poin saja, Pak Erlangga, waktunya sangat sempit, mohon disingkat, mungkin 5 menit atau sedikit lebih, tapi tentang pendidikan dasar dan menengah. Tadi sudah dijelaskan pendidikan tinggi, di ruang ini banyak bergabung juga, ada kepala sekolah dan juga dinas pendidikan. Mohon dijelaskan bagaimana arah kebijakan terkait dengan pendidikan dasar menengah, karena banyak bukan juga yang muncul di daerah, problem mengenai penggunaan sistem daring. Mungkin ada kebijakan yang arah yang diambil oleh pemerintah pusat. Silakan, Kemendikbud, Pak Erlangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore ya Pak Adi Chula, para rektor, ya, para dosen, ya, para guru besar, ya. Ada Pak Fajrul Rahman, teman saya kuliah juga, teman Pak Adi Chula ini sama-sama kuliah di UI, ya. Selamat sore juga teman-teman semuanya. Sekarang saya tidak lagi jadi juru bicara kementerian lagi, jadi tapi kalau mau menyampaikan mengenai kebijakan yang sudah ada ya bisa saya sampaikan. Ya. Silakan Pak Erlangga, barang 5 menit, silakan Pak. Mungkin baik, ya. Kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah mengeluarkan banyak kebijakan yang terkait dengan, kalau untuk pendidikan dasar itu adalah Merdeka Belajar. Ya, kalau untuk pendidikan tinggi adalah Kampus Merdeka, dan saya kira memang itu barangkali mungkin untuk para rektor, para dosen sudah paham betul. Nah, yang terkait dengan Merdeka Belajar, di situ ada beberapa perubahan yang sangat urgent adalah terkait soal dana BOS, ya.
dana BOS itu kemarin pada surat edaran pada Permendikbud nomor 8 itu dibolehkan untuk maksimum untuk membayar guru honorer, tapi ada 3 syarat. Yaitu syaratnya adalah untuk bahwa harus ada namanya NUPTK, lalu yang kedua tidak terdaftar, tidak melebihi waktu atau maksimal terdaftar tanggal 31 Desember, ya, lalu kemudian belum mendapatkan sertifikasi. Nah, ini sekarang karena masa COVID itu tidak dibatasi lagi seperti itu, jadi boleh guru yang tidak memiliki NUPTK dan juga bisa dipergunakan bukan hanya pada 12 komponen saja, tetapi juga bisa ditambahkan pada komponen yang lain, yaitu adalah untuk pembelian sabun, pembelian alat-alat kesehatan, ya, guna ya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan juga juga bisa dipergunakan untuk membayar internet. Ya, internet untuk pembelajaran daring, ya, pembelajaran baik daring ataupun luring, ya. Jadi itu bisa dipergunakan untuk proses pembelajaran itu. Jadi untuk para guru, ya, untuk para kepala sekolah tentu sekarang tidak usah galau lagi, ya, tidak usah takut karena memang sekarang dana BOS juga semua sudah terintegrasi menggunakan jaringan sistem internet semua, pertanggungjawaban segala macam semua internet. Jadi nanti nggak ada lagi pakai catatan-catatan kecil kalau di masa-masa yang lalu seperti itu, ya. Insya Allah juga kita koordinasi juga dengan pemerintah daerah. Lalu juga mungkin untuk perguruan tinggi, ya ada namanya surat edaran dari Dirjen Dikti yang terkait juga boleh pemanfaatan dan juga memberikan subsidi untuk pembelian pulsa atau jaringan internet, pemberian subsidi kepada para mahasiswa juga, dan juga boleh melakukan penundaan pembayaran untuk para mahasiswa. Nah, apakah bahwa pembelajaran daring ini menjadi satu hal yang urgent? Tidak juga, ya. Tidak juga bahwa kita harus pukul rata, semua harus pembelajaran daring, tidak juga. Tapi yang jelas bahwa proses belajar mengajar itu bisa terjadi. Bisa juga pembelajaran secara luring, ya, di luar Pak Ade, satu poin saja sebelum saya alihkan ke yang lain lagi. Halo, Pak Ade? Ya boleh. Pak Ade? Ya. Halo? Ya, silakan. Silakan Pak Adi. Pak Adinya hilang. Ya. Mas Rahman, Mas Fajrul, saya sering lihat di TV terus nih. Alhamdulillah nih, tugasnya di televisi. Tugasnya membantu. Iya. Ya, salam juga sama Pak Jokowi, ya, Pak Presiden. Dulu saya suka ke rumahnya waktu masih jadi wali kota di sana. Oh ya. Terima kasih. Pak Jurul, ya. Kita lanjut. Saya kira. Ya, Pak Adi, saya mungkin tidak. Satu poin yang kita punya agak terbatas. Belum ke forum ini kita berikan giliran. Apa kebijakan kan soal internet ini juga kan sebenarnya butuh, ya, subsidi. Kira-kira ada yang terkait dengan penggunaan dana BOS atau segala macam, atau ada alokasi anggaran lain yang mungkin disiapkan? Ya, nah, itu problem. Mesti ada kebijakan khusus, saya kira, terkait dengan itu. Ini kan ada Permendikbud baru yang melakukan revisi terhadap Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Ada Permendikbud nomor 19. Ya, terkait dengan boleh digunakan dana BOS itu untuk pembelian internet. Baik. Ya, itu dipersilakan kepada guru, ya, untuk menggunakan itu untuk kebutuhan proses belajar mengajar. Jadi kepada dosen dan juga kepada perguruan tinggi juga dipersilahkan, ya. Ada yang terkait sebenarnya tentang kemampuan siswa yang saya maksudkan sebenarnya. Ini saya mau gali itu sebenarnya, Pak Ade, dari floor nanti.
tapi waktunya sangat terbatas sekali karena ada perbedaan tingkat ya, strata sosial ya. Ada perbedaan antara masyarakat kota mungkin dengan di pelosok, dan itu karena itu tantangannya berbeda ya. Karena itu tidak semua bisa belajar daring secara baik gitu. Jadi hanya lingkungan tertentu. Nah, itu mungkin kebijakan itu yang mungkin perlu dipertajam. Saya kira mungkin nanti kita gilir dulu ke yang lain. Pak Ade, silakan. Pak Ade lagi. Ya, halo. Daring, halo? Ya. Ya. Selain dari pembelajaran daring, saya tambahkan, karena jaringan seluruh Indonesia itu yang paling kuat itu adalah TVRI, maka kita menggunakan TVRI. Jadi setiap hari orang boleh belajar di TVRI mulai dari jam 8 sampai jam 12. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, itu dipersilahkan. Untuk mengantisipasi ya tidak adanya jaringan untuk daerah-daerah yang pelosok sana. Ya. Baik, Pak Ade, saya kira sudah bisa ditangkap ya. Saya mungkin sebentar mudah-mudahan bisa membuat semacam sedikit catatan ya. Saya persilahkan ada banyak sekali ini pimpinan perguruan tinggi yang bergabung di kita, tokoh pendidikan. Saya mau ada dari provinsi ya, ada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kita mau dengar. Pak Kadis tidak ada ya, Pak Kadis Pendidikan Provinsi ya, tidak ada ya. Ke tim TGUPP ada yang membidangi pendidikan ya, Prof. Tahir, silakan. Prof, mungkin Pak Heri Tahir, barang 2-3 menit, Prof, mungkin silakan. Baik. Sebelum saya ke yang lain. Karena ini terima kasih. Ya, ada kebijakan khusus yang diambil oleh provinsi. Terima kasih Pak Adi Cula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Baik. Jadi sebenarnya persoalan pembelajaran daring dalam COVID-19 ini memang sudah beberapa kali kita diskusikan bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan Selatan. Ini terus saya katakan bahwa meskipun ini merupakan suatu shock di dunia pendidikan, kan ini sangat berkaitan dengan kesiapan sekolah maupun kesiapan siswa, termasuk yang disinggung tadi oleh Pak Adi bahwa memang terjadi keragaman kemampuan dari siswa kita, sehingga ketidakmerataan dalam mengakses pembelajaran daring ini memang tidak bisa kita nafikan. Nah, meskipun hikmahnya seperti yang disinggung oleh Prof. Irawan tadi, bahwa ini dengan pembelajaran daring itu menimbulkan adanya suatu literasi. Kita sambut, meskipun saya katakan ini merupakan suatu shock, membuat pendidikan Selatan itu tidak siap. Meskipun sekarang betul-betul sudah running ya, sudah running well dunia pendidikan kita dengan berbagai kekurangan-kekurangannya ada. Khususnya di daerah terdepan, tertinggal dan terluar. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada masalah, ada kendala bagi anak-anak kita yang berada di daerah 3T. Nah, yang penting sekarang adalah, yang dibutuhkan adalah adanya kepastian. Sesungguhnya kapan COVID-19 ini bisa berakhir, karena ini berimplikasi pada proses pembelajaran di sekolah. Ya, tadi sudah ada prolog disampaikan Prof. Irawan bahwa prediksi akan berakhirnya COVID-19 ini kira-kira kapan ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan betul-betul, karena terus terang di dunia pendidikan itu diperharapkan pada ketidakpastian. Nah, inilah kepastian ini yang kita butuhkan di dunia pendidikan kita. Ya, meskipun dengan berbagai hikmah-hikmah di balik munculnya COVID-19 ini, tapi tentunya ada kerinduan juga untuk melakukan pembelajaran secara konvensional ya. Meskipun new literasi ini memang melengkapi pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional ini saya kira memang tetap harus kita pertahankan dan akan dilengkapi dengan pembelajaran new literasi seperti yang disampaikan Prof. Irawan. Nah, jadi kata kuncinya saya ingin sampaikan apa yang di dunia pendidikan kita ini betul-betul mengharapkan adanya suatu kepastian kapan sesungguhnya COVID-19 ini bisa berakhir.
Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Persoalan pembelajaran di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan dengan baik. Kerjasama dengan RI, TPRI tadi sudah disinggung, tetapi masih ada kendala meskipun kerjasama sudah dilaksanakan, terutama di daerah 3T itu belum bisa mengakses sama sekali. Ya, itu pun kalau ada yang belum mengakses itu tidak optimal pembelajaran ini dilakukan secara daring. Saya kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira ada beberapa hal yang disinggung tadi yang sudah dilakukan ya. Memang masih perlu lebih maksimal barangkali. Memang tantangannya karena tadi daerah tipologinya berbeda-beda ya. Ada yang tertinggal, ada yang di kota. Saya kira itu mungkin perlu kebijakan khusus nanti yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Saya kira itu yang dikemukakan oleh Pak Heri tadi, Prof. Heri Tahir. Ya, Prof ya. Iya. Baik, silakan berikutnya. Saya ada Prof. Muin Fahmal dari Perguruan Bumi. Silakan, Prof. Silakan, mungkin 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bukan birokrat ya, tapi pengamat. Tentu saya tidak perpanjang kebijakan-kebijakan yang ada, tapi memberikan penilaian dari kebijakan yang ada. Dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Sekarang COVID ini seakan-akan adalah sebuah rahmat besar, melahirkan kecerdasan kita tiba-tiba bisa menggunakan itu. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang lalu, ya, tanggal 2 yang lalu, Dirjen itu dalam diskusi seperti ini, salah seorang peserta memang mengatakan bahwa ada istilah bahasa Inggris yang bukan bahasa daerah di bahasa Inggris kan, the kepepet of power, ya, the power of the kepepet. Kalau kepepet ya bisa muncul tiba masa tiba akar. Nah, tentu saja kita sangat gembira mendengar para pengelola perguruan tinggi tadi yang menyampaikan, tetapi yang saya katakan bahwa hasilnya itu tidak bisa diukur secara nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, kalau hanya perguruan tinggi sekolah-sekolah melakukan kebijakan, maka hasilnya nanti akan tidak tercapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sayang sekali saya tidak ikut tadi Pro Irawan. Kita ingin ada kepastian, tentu dengan cara ilmiah, kapan kira-kira COVID ini berakhir, supaya kita bisa membuat pemerintah bisa membuat kebijakan yang menyeluruh sehingga hasilnya nanti itu bisa diukur. Kalau seperti tadi katakanlah misalnya keberhasilan yang ada di UNHAS itu, tentu barangkali yang lain tidak seperti itu. Keberhasilan yang ada di UNESMO seperti itu, mungkin yang lain tidak seperti itu. Pada akhirnya nanti output pendidikan kita tidak mencapai target. Nah, untuk kebijakan nasional itu ditentukan oleh sejauh mana ini akan berkepanjangan atau tidak. Mohon maaf, terakhir Pak Adi. Ya. Sekarang ini pemerintah sudah menjadi rahasia umum. Hari ini dibuat kebijakannya, besok diganti lagi. Hari ini pejabat ini membuat kebijakan ini, pejabat ini membuat kebijakan ini yang relatif tidak sama. Nah, kenapa tidak diporsir tenaga kepada bagaimana mencegah COVID ini? Daripada ini akan berpanjang lagi kepada persoalan ekonomi itu adalah akibat. Kalau ini dihentikan cepat, maka tentu akibat yang dibayangkan itu relatif tidak akan terjadi. Jadi saya berandai-andai kebijakan pemerintah sekarang ini di bidang ini ibarat genteng yang bocor, kita ramai-ramai mempersiapkan ember di bawah. Baik, Prof. Tadi sudah didiskusikan tadi soal pertanyaan tadi. Memang kelihatannya semua harus siap. Jadi saya ambil satu, sebenarnya saya mau tarik terakhir saja. Tapi saya kira saya sudah harus mengemukakan itu bahwa semua harus siap karena ya banyak sekali kemungkinan yang masih bakal terjadi ya dari situasi COVID ini. Karena itu pemerintah bahkan menurut Pak Jul tadi bahkan sampai 2022 sudah siap. Nah, saya kira itu poinnya Pak
Prof. Muin. Berikutnya saya persilahkan ke ada pimpinan perguruan tinggi, rektor. Apa namanya? Marsuki. Prof. Marsuki. 2 menit mungkin. Tambahkan tadi apa yang terkait dengan swasta. Oh iya, makasih. Tadi sudah banyak disampaikan soal bagaimana strategi menghadapi. Yang jelas bahwa di dalam membangun pendidikan itu harus tetap berdasar pada nilai-nilai pendidikan itu sendiri untuk melahirkan satu sumber daya manusia yang kita sebut sebagai manusia cerdas, berkeyakinan dan berakhlak. Nah, itu berarti harus ada knowledge di dalamnya, kemudian ada attitude di dalam proses pembelajaran yang mana di sini teknologi yang dimanfaatkan selama mampu di-manage. Kemudian keterbatasan yang dihadapi oleh swasta, memang ini menjadi tantangan tersendiri. Dan harapan kita bahwa keterlibatan pemerintah di dalam support, di dalam pembiayaan itu harus ada. Yang kemarin, kalau tidak salah, Prof. Ilmar sampai kelas tinggi maupun di tingkat SMA dan ke bawah. Jadi itu generik semua kebijakan-kebijakan itu. Padahal di lain pihak, ada beberapa kegiatan-kegiatan termasuk ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Itu luar biasa bantuan, tetapi di bidang pendidikan yang menjadi basis di dalam melahirkan sumber daya manusia yang punya nilai sebagai manusia cerdas, karena berpengetahuan, berattitude bagus, dan punya keterampilan termasuk berakhlak dan berkeyakinan, itu kita tidak melihat nilai-nilai keuangan yang bisa mensupport di situ, di samping nilai-nilai bantuan yang sifatnya teknikal di dalam kaitan membantu untuk kegiatan-kegiatan daring bisa berjalan. Saya pikir ini adalah satu kritik yang seharusnya memang bersama kita pikirkan, dan membangun komunitas dalam pendidikan ini menjadi solusinya, sehingga Unhas atau mungkin Unismu atau UMI tidak bisa jalan sendiri dengan kebanggaannya, tapi harus melibatkan komunitas-komunitas pendidikan yang kira-kira bisa relevan untuk mendukung bagaimana sistem pendidikan punya nilai dan manusia yang dilahirkan itu seperti terukur sesuai dengan harapan kita yang kita harapkan bersama. Barangkali demikian pokok pikiran saya lebih kurang. Saya sebenarnya mau kembali ke poin. Poin ini sebenarnya kita mau lihat di samping prediksi dan juga daring ini. Saya berharap ya tadi, tapi saya ada beberapa poin tadi tentang pentingnya ya menyiapkan ya dari Prof. Marsuki ya. Mungkin nanti bisa dipertajam lagi apa sebenarnya yang sudah dilakukan di swasta. Nah ini penting karena masyarakat sebenarnya butuh itu. Kepastian baik apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang berdampak ke mereka, ya juga sebenarnya ya kesiapan kita menjawab bahwa itu selesai berakhir kapan ya COVID itu. Saya persilakan berikutnya ke ada dari UIN ya, silakan Pak Dekan Fakultas Komunikasi, Pak Firdaus Muhammad, menggambarkan bagaimana penerapan daring di universitas. Mungkin penting juga kita dengar karena tadi sudah ada gambaran dari Unhas. Mungkin silakan Pak Dekan. Pak Firdaus Muhammad. Terima kasih banyak. Saya hanya mengapresiasi bahwa kebijakan dari kampus UIN Alauddin itu sudah ada kebijakan untuk memberikan kuota kepada mahasiswa. Itu sebanyak 2,9 miliar itu disiapkan untuk kuota. Ini juga berdasarkan pada kebutuhan banyak mahasiswa, sehingga proses perkuliahan berjalan baik. Alhamdulillah. Saya kira cukup Pak Ade. Terima kasih. Begitu, ada anggaran ya. Saya kira itu yang juga penting ya. Sudah dianggarkan. Iya, kasih. Itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ini sebenarnya karena keluhan banyak sekali. Jadi mungkin solusi apa yang diambil terkait dengan dampak COVID ini. Saya kira itu satu. Hanya saja kalau tuntutan untuk peniadaan UKT, BKT, SPP itu mungkin tidak bisa direalisasikan. Karena itu menjadi itu memang tantangannya ya. Saya kira memang harus dimaklumi, harus diberikan persepsi yang sama lah terkait hal itu. Iya. Silakan berikutnya ada dari sumber lain saya. Pak Adi. Prof. Idrus. Ya. Bisa? Ya, Pak. Prof. Idrus ya? Silakan, Prof. Ya. Iya, Pak Adi. Halo. Ya. Ya. Jadi, silakan. Saya kira kunci daripada apakah kita mau terus daring dan lain-lain sebagainya ini adalah bagaimana COVID itu berhenti. Ya. Nah, saya cuma mau sampaikan bahwa kami di Fakultas Kedokteran bersama beberapa teman
yang kebetulan belajar di Korea, di Jepang, dengan di Inggris. Jadi mohon doanya bahwa kami buat penelitian di mana kita harapkan bahwa akhir bulan hasilnya kita bisa lihat apakah berhasil flattening atau tidak. Jadi itu aja yang saya ingin sampaikan. Karena semuanya ini amin. kalau daringnya kalau COVID-nya ini kita hentikan. Nah, ini terus terang beberapa adik-adik kami yang saya kira sementara belajar di luar sekarang ini juga sudah berpikir keras bagaimana agar supaya COVID ini sudah tidak ada lagi. Nah, kalau ini tidak ada lagi, saya kira permasalahan itu akan selesai. Itu aja barangkali Pak Adi saya ingin sampaikan. Baik, itu berarti masih dalam tahap penelitian juga itu ya, yang outputnya kita harapkan bisa menjawab ya, kapan berakhir ya. So, insya Allah. Baik, Prof. Idrus, mantan Rektor UNHAS, terima kasih banyak. Berikutnya, silakan dari UNM, silakan Pak Dekan, psikologi, silakan mungkin kita butuh Pak jawabannya agak lebih real ya. Iya, singkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, Kak Adi, terima kasih banyak. Singkat saja. Jadi saya senang tadi sudah ada yang menyinggung tentang fleksibilitas pengelolaan anggaran pendidikan untuk bisa digunakan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan kita untuk kepentingan sekolah dan anak-anak kita. Kemudian tadi Pak Prof. Marsuki juga sudah menyinggung perlunya ada keterlibatan pemerintah untuk menetapkan berapa besar anggaran yang disiapkan untuk pendidikan, khususnya untuk menjamin ketersediaan akses internet bagi seluruh siswa dan mahasiswa kita yang akan menggunakan fasilitas ini, termasuk dengan dosen tentunya. Ya, karena saya kira salah satu persoalan yang memang masih dihadapi sekarang itu antara lain karena akses internet yang masih belum merata dirasakan oleh para mahasiswa, dan juga ya untuk dosen tentu relatif sudah tidak ada persoalan yang terlalu mencolok di sana. Satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan di sini bahwa kondisi belajar selama daring ini harus juga kita cermati bahwa para peserta didik kita, mahasiswa kita saat ini banyak yang juga merasakan ada kesulitan-kesulitan tertentu yang itu sedikit banyak mempengaruhi tekanan-tekanan psikologis mereka. Ya, karena sistem perkuliahannya yang justru dirasakan itu lebih padat dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Bahkan penugasan-penugasan yang harus mereka terima dari dosen dan gurunya juga itu ya cenderung berlebihan, sehingga mungkin memang perlu perhatian bagi para guru dan dosen untuk juga memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk bisa menemukan waktu-waktu istirahat agar mereka justru tidak stres dan itu berakibat buruk bagi sistem imunitas tubuhnya di dalam menghadapi masa COVID ini. Karena itu saya sedikit terakhir, kalau ke depan nanti kita tetap anak-anak kita tetap harus belajar daring, maka kampus atau dunia pendidikan, khususnya di sekolah dalam berbagai level, harus bisa mempersiapkan strategi untuk mengajari anak-anak kita itu untuk tetap bisa menjaga hidup sehat. Kemudian juga harus dipersiapkan mereka untuk bisa mengelola waktu dengan baik, manajemen waktunya harus bagus, sehingga dia punya waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir, harus dilatih mereka untuk bisa belajar mengelola stres ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Kemudian terakhir, orang tua, tolong dipikirkan orang tua kita saat ini yang juga banyak mengalami beban, bahwa orang tua kita satu sisi terbebani dari sisi ekonomi, tapi sisi lain juga harus dituntut untuk menjadi pendamping buat anak-anak mereka. Ya, ini perlu ada pemikiran untuk para orang tua kita agar mereka juga bisa dipersiapkan ke depan untuk makin lebih cerdas di dalam mengelola dan mendampingi putra-putri mereka di dalam belajar, tidak menimbulkan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan orang tua stres dalam berbagai hal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pemerintah belum menyiapkan ya. Problem yang dihadapi tadi, jawabannya itu menyiapkan orang tua, menyiapkan apa? Ya, itu dia. Saya melihat dari sisi situ yang penting untuk jadi perhatian. Ya. Baik. Jadi jangan program di sekolah yang kita pikirkan, karena sementara ketika anak-anak kita belajar di rumah, waktu mereka lebih banyak di rumah dan pasti membutuhkan pendampingan yang lebih lama dengan orang tua. Nah, sekarang bagaimana perhatian pemerintah dengan orang tua? Kemarin, mohon maaf tadi, saya mengisi acara di salah satu radio, itu sejumlah penelpon dari orang tua mengeluhkan tentang beban pembiayaan untuk membeli kuota.
bahwa di kampus alhamdulillah sudah hampir seluruh kampus dari bawah. Saya kira bantuan untuk subsidi pembelian kuota. Tentu itu masih dianggap kurang dibandingkan dengan kebutuhan pembelajaran mereka yang cukup padat. Jadi perlu ada bantuan untuk orang tua mereka. Ya, makasih Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu tadi sebetulnya yang saya butuh juga jawabannya dari apa ya, sayang sekali mungkin pembuat kebijakan lah paling tidak, tapi ini merupakan masukan saya kira ya. Saya sebenarnya andaikan ada Pak Kadis ya, Pak Kadis Pendidikan Provinsi, saya mau mempersilahkan. Tapi baik, mungkin juga ada sekretaris dinas. Kadi ada sekretaris dinas, Pak Setiawan ada di forum. Ya, halo. Pak Setiawan ada di forum, Pak, sekretaris dinas pendidikan. Sekretaris dinas mantan tahu ah. Mantan sekretaris dinas, tapi silakan 2-3 menit Pak. Mungkin saya cari juga Pak sekretaris dinas. Mantan Setiawan. Iya. Iya. 2 menit. 2-3 menit. Sebelum Pak Sekretaris Dinas, saya melapor ya kalau saya ikut bergabung. Pak Rektor UIN Alaudin bergabung sama kita Prof. Hamdan Johanis. Makasih banyak Prof. Sudah. Ya silakan lanjut Pak Adi, silakan. Ya. Mantap songkoknya. Silakan Pak Setiawan. Siap. Tidak dikenali karena songkok ya. Siap. Iya, makasih Pak Adi. Jadi minta maaf Pak, ini saya nimbrung. Saya bukan lagi sekretaris dinas pendidikan Pak. Di pemerhati pendidikan sekarang Pak. Cari dari tadi lagi juga. Ya, silakan. Iya Pak. Iya. Jadi menurut kami Pak ini sangat penting terkait dengan isu praktikalnya langsung Pak yang saya raise ini angkat. Ya. Terutama guru Pak, terutama guru. Karena kita bayangkan ini guru kita ini tadi yang dikatakan Prof. Jufri, keluarga dan guru menjadi titik sentral Pak. Keluarga sekarang ini kita tidak bisa pungkiri mereka gagap Pak dalam menghadapi daring ini. Makanya saya kira tadi untuk Prof. Fajrul dan Pak Ade penting untuk diingatkan pemerintah pusat bahwa harus ada intervensi untuk ini, menyiapkan keluarga mereka sebagai pendamping Pak, baik secara mental, psikologis maupun teknis pembelajaran daring. Karena kita lihat mereka selama ini gagap untuk menjalankan fungsi itu Pak. Fungsi sekolah harus dijalankan. Yang kedua saya soroti ini guru Pak. Guru kita ini kapasitasnya memang sangat terbatas Pak, tidak bisa kita pungkiri itu. Saya membayangkan Pak kalau ini proses COVID berlangsung dalam jangka panjang, maka ada normalitas baru lagi buat guru kita ini Pak. Nah, pertanyaannya adalah kapasitas IT mereka Pak selama ini yang sangat terbatas. Nah, saya menawarkan satu strategi Pak. Jadi program Merdeka ini sebenarnya Merdeka Belajar Pak terkoneksi dengan kampus Merdeka. Kekurangan guru kita yang selama ini terbatas dari sisi IT, itu kita bisa isi dari mahasiswa yang kita magangkan pada sekolah-sekolah Pak. Jadi kita cangkokkan guru itu, kita magangkan mereka, terutama mahasiswa kita yang sangat milenial ini Pak. Mereka ini sangat ramah IT dan suasana psikologisnya itu sangat cocok dengan anak didik kita. Nah ini harus mereka ditandemkan dengan guru-guru kita yang maaf, tanda petik, sifatnya kolonial Pak. Mereka gagap IT, dari sisi spirit juga mereka tidak kena. Nah kalau kita dudukkan mereka bersama Pak dengan guru ini di sekolah sebagai tim teaching, maka saya bayangkan di situ akan berlangsung Pak, bukan hanya keterampilan IT Pak transfer, tapi juga transfer suasana psikologis Pak, yang emosional itu, yang sifatnya milenial kepada peserta didik kita Pak. Nah saya kira ini menjadi PR kita bersama, terutama Dinas Pendidikan Pak menyiapkan gurunya. Singkat saja Pak, terima kasih. Ada ya, saya identifikasi beberapa tantangan yang sama ya, permasalahan yang sama yang ada, tapi perlu ada solusinya. Ya, ini tingkat dasar menengah perguruan tinggi yang berkaitan dengan soal IT ya. IT kan tidak hanya karena keterbatasan infrastruktur, kesiapan psikologi, ya tapi juga ya mungkin alokasi budget ya. Mungkin itu juga menjadi problem. Apalagi kita harus siap karena hampir pembicaraan kita dari tadi, seluruh analisa juga mengungkapkan bahwa tidak ada kepastian juga ya yang kita bisa lihat. Jadi semua harus optimis. Optimisme tadi yang dikemukakan oleh Pak Faji dari Presiden bahwa ya kita harus hidup terbiasa ya dengan COVID, dengan melakukan kebijakan standar kesehatan ya tetap untuk menjaga ya. Kita itu mengaku Pak Ju untuk review sedikit apa yang muncul dari forum kita. Silakan berikutnya dari perguruan tinggi swasta UMI, silakan ada Demi. Dari UMI silakan Pak siapa? Prof. Hambali Talib mungkin bisa menjelaskan apakah ada kebijakan yang diambil di UMI.
Silakan Prof. Dosen Fakultas Hukum, Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia. Silakan. Prof. kembali. Kalau tidak siap dari Unismu. Berikutnya Unismu ya, Unismu silakan, Unismu. Ya, makasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amir Muhyiddin. Terima kasih Pak Adi. Para pengikut teori Darwin itu sangat berkeyakinan bahwa hanya organisme yang bisa beradaptasi, yang bisa hidup survive ya. Berangkat dari situ, saya hanya ingin melihat satu sisi tentang perilaku dosen. Halo, Pak Adi. Suara ya. Assalamualaikum Pak Adi. Halo. Ya, singkat aja Pak Amir. Iya. Ini ada di antara banyak dosen itu yang menurut saya perlu merubah perilaku mereka, menyesuaikan dengan suasana COVID-19 ini dengan pembelajaran daring. Ya, maksud saya kalau dalam proses pembimbingan jangan berperilaku membimbing mahasiswa seperti bukan pada saat daring dilakukan. Kenapa? Karena seringkali saya melihat dan mendengar keluhan mahasiswa, dia itu kan harus ke gunung, harus ke menara. Bayangkan saja, kalau kemudian janjian dengan dosennya, ya sengaja datang ke puncak, mungkin juga pada sore hari, malam mungkin malam, janjian dengan dosennya, lalu dosennya mengatakan sebentar, 1 jam kemudian, berarti dia turun gunung lagi. Sebentar, berarti dia ke tempat ketinggian lagi. Saya bisa membayangkan bagaimana susahnya mahasiswa itu berkonsultasi melalui daring. Oleh karena itu, saya juga termasuk orang yang menyarankan bahwa dosen, para pengajar itu harus menyesuaikan dan merubah perilaku mereka dari yang sebelumnya daring ya. Pak Amir, saya kira lebih dari itu yang sangat penting sebenarnya SOP-nya, instrumennya ya, harus ada kesepakatan yang dibuat ya. Sebenarnya instrumen pengajaran itu metodenya seperti apa, tentang tugas dan segala macam ya. Mungkin itu perlu di-raise kembali di universitas. Nah, Pak Juru, kami ingin menginformasikan, kami berduka juga terhadap salah satu mahasiswa di Sulawesi Selatan yang tadi kemudian oleh Rektor UMU, itu mencari sinyal karena sedang kuliah, lalu naik ke menara, kalau tidak salah menara masjid, kemudian terjatuh. Dan ya itulah beliau mengalami nasib yang naas. Ini satu kasus yang dalam proses belajar terjadi seperti itu. Pak Adi, saya bisa. Sebenarnya kan program pelaparing dari pemerintah yaitu jaringan serat optik nasional itu kan sudah berjalan untuk 34 provinsi dan 440 kabupaten kota. Nanti saya akan coba konfirmasi bagaimana, baca pendek-pendek saja. Terkait dengan pendidikan, pemerintah untuk program perlindungan sosialnya ini tetap mempertahankan yaitu program Indonesia Pintar. Untuk SD sampai dengan SMA itu yaitu 17,9 juta siswa dan untuk Kemenak 2,2 juta siswa. Untuk teman-teman yang kuliah itu disediakan 10 triliun, itu 954.750 mahasiswa, dan untuk yang di bawah Kemenak itu 53.041 siswa. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin tekankan bahwa tentang kapan COVID ini berakhir, Presiden kemarin dalam ratas mengatakan bahwa
Pertama, beliau menunjuk kepada Perpu nomor 1 tentang sistem keuangan. Memang di situ disebutkan bahwa upaya untuk mempertahankan perekonomian nasional, stabilitas keuangan itu paling dan berakhirnya tahun keuangan 2 minggu ini beliau COVID-19 ini harus sudah landai dan kemudian diupayakan perencanaan meratas hari ini juga. Tapi berarti bahwa kita memang tetap berdamai dengan COVID-19 sampai dengan ditemukannya, yaitu bisa menjawab sekarang ini. Tetapi persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam ekonomi sampai tahun anggaran 2022 untuk SMA dan mahasiswa 2021. Oke, ini poin penting saya kira. Terima kasih. Yang menarik adalah ternyata bahwa memang krisis ini menimbulkan ketidakpastian, tetapi di sana ada bahaya atau kesulitan dan ada peluang atau kemudahan. Sebagian besar dari pembicaraan di sini tampaknya memang berhasil memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh krisis tersebut. Mana memang kelihatan menurut saya seperti di awal dalam diskusi ini saya mengatakan ada 5 nilai kepemimpinan yang muncul di dalam COVID ini, yaitu pertama kepemimpinan moral, kedua kepemimpinan regulasinya, kemudian kepemimpinan operasional, kepemimpinan lembaga, dan terakhir ada kepemimpinan informasinya. Jadi ada muncul peluang yang luar biasa yang juga tidak hanya secara nasional, tapi juga secara daerah dalam pengertian di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepemimpinan itu. Terima kasih. Baik, halo, Pak Fajrul. Ya. Ya, saya kira tadi mungkin nanti soal kepemimpinan saya sebenarnya masih terus mau buru itu karena ini penting. Mungkin perlu penjabaran sampai ke daerah soal itu, Pak Fajrul, sampai pendidikan. Instansi karena ini penting juga karena ini berkaitan dengan perilaku ya. Justru saya melihat tantangan terberat menghadapi COVID ini kan soal perilaku ya. Kedisiplinan dan segala macam. Betul. Baik. Nah, kata kunci di dalam krisis, dalam ketidakpastian itu adalah kepemimpinan sebenarnya. Itu kata kuncinya. Kepemimpinan yang efektif itulah yang bisa membawa kita menghadapi COVID-19 dan bahkan nanti bisa keluar dari COVID-19 ini yang kita sebut sebagai masa pemulihan. Jadi kita bersama-sama dengan kepemimpinan efektif menghadapi COVID-19, lalu kemudian dengan kepemimpinan efektif kita memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan yang lain-lain. Jadi yang oleh peraturan yang efektif ya. Yang untuk konteks itu. Berikutnya saya persilakan Prof. Kasim Matar. Silakan Prof. Guru Besar UIN, mungkin beliau cendekiawan. Kenal, silakan Prof. Kasim. Dari tadi beliau ngangkat tangan juga. Silakan Prof. Kasim. Atau kita sebelum ke Prof. Kasim, saya mau ke Umi dulu. Pak Adi. Halo. Ibu Naida. Saya mau ke Umi. Bicara. Siapa? Ibu Naida. Ibu Naida. Aduh ya. Ada suara perempuan juga dulu. Ada perempuan di forum ini. Silakan Bu Naida di UMI ya. Beliau dari UMI juga. Silakan. 2 menit aja. Terima kasih Pak Adi. Ya. Saya hanya mau menyoroti sedikit tentang KKN online. Di seluruh Indonesia sekarang perguruan tinggi sudah mengadakan KKN online dengan melakukannya secara mandiri. Usul saya justru kondisi COVID ini kita bisa manfaatkan kemampuan mahasiswa milenial kita untuk menghasilkan sesuatu, tidak hanya seperti apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Rektor mungkin ya, bahwa kita melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif atau rehabilitatif. Tetapi saat inilah kita bisa memanfaatkan seperti yang mungkin Ibu Rektor bilang tadi, bahwa memanfaatkan production house. Jadi ini bisa mahasiswa kita tidak hanya
misalnya mahasiswa kedokteran saja, tetapi bisa berkolaborasi misalnya dengan mahasiswa teknologi industri, bisa mahasiswa teknik lainnya, ataupun juga untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan dalam rangka penanganan COVID ini. Jadi bukan hanya dia mandiri, tetapi bisa berkolaborasi juga dengan universitas lain dengan manfaatkan kemampuan-kemampuan mahasiswa kita yang notabene semua sangat milenial. Saya kira penting poin yang menarik dari Bu Naida, KKN online ya. Jadi KKN tidak harus turun langsung ya, Bu Naida. Iya. Gadi. Ya, jadi itu sangat kita manfaatkan seperti yang sudah dilakukan misalnya di UMI. Waktu KKN itu tidak harus menunggu. Waktu KKN itu tidak harus menunggu saat KKN. Tadi juga semua harus siap ya, karena masa COVID ini kan belum jelas juga. Iya. Gadi. Iya. Halo. Gadi. Pak Prof. Kasim Matar, Prof. Kasim. Halo, Prof. Prof. Kasim. Menuju ada kepala sekolah ya ada kepala sekolah sebenarnya yang dulu diundang, mungkin kita beri kehormatan kalau ada kepala sekolah, silakan. Ketua IGI Kak Ramli, Ketua IGI. Ya. Oh, Ketua IGI ya? Iya, Ketua IGI. Bentar, Ketua IGI. Siap Kak, siap. Ketua IGI, sebentar sebelum penutup. Iya. Dari UMI tadi, silakan Prof. Maruf. Prof. Maruf ini sejak minggu lalu beliau angkat tangan. Silakan Prof. Maruf. Maruf Hafiz. Silakan. Ada Prof. Ma'ruf. Pak Imran Hanafi ada. Ada. Ini beliau agak kesulitan. Silakan 2 menit Pak Atase. Silakan. Atase Kebudayaan Pendidikan di Australia, silakan 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Ibu sekalian. Salah satu perdebatan yang terjadi di Australia di era pandemi ini adalah apakah anak-anak tetap bersekolah atau tidak ketika masa pandemi. Nah, dilalah ketika di awal pandemi ini di Australia, anak-anak tetap sekolah sebenarnya, dan kemudian mereka itu berlibur memang pas menghentikan sekolahnya ketika pas waktu liburan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini itu adalah bagaimana pentingnya belajar dengan tatap muka melalui di kelas gitu. Nah, ini tidak tergantikan, walaupun dalam proses yang ada sekarang ini, itu pembelajaran daring tetap berjalan dengan baik. Nah, yang saya ingin juga sampaikan bahwa keputusan-keputusan dalam kaitan dengan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah di sini, itu berdasarkan masukan yang sangat tinggi, yang sangat banyak oleh pihak otoritas kesehatan. Jadi, sekolah libur atau tidak libur itu berdasarkan juga pertimbangan yang sangat besar dari otoritas kesehatan. Nah, dalam kaitan dengan ini, saya kira pembelajaran daring yang ada sekarang ini itu tidak melulu itu hal yang bersifat akademik. Nah, itu ada banyak variasi, ya entah itu masalah pendidikan karakter atau hal yang lainnya, itu bisa dilakukan dalam kaitan dengan pembelajaran daring ini. Nah, memang ada keterbatasan. Nah, mungkin dalam hal ini, dan ini kan sudah dilakukan oleh Kemendikbud, itu bahwa pembelajaran bisa dilakukan melalui TVRI juga. Dan nah, dalam hal di Sulsel misalnya, ini bisa dikreasi sedemikian rupa, itu memanfaatkan TVRI Sulsel untuk pembelajaran, untuk menutupi kekurangan kita dalam kaitan dengan pembelajaran daring. Itu janganlah kita terlalu jauh ke desa-desa terpencil di kampung-kampung kita ya. Di Makassar saja mungkin banyak di antara atau ada di antara anak-anak kita atau mungkin dosen atau guru yang tidak bisa menggunakan itu, sehingga TVRI bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, terakhir tadi saya sependapat dengan Pak Irawan bahwa kaitan dengan pembelajaran daring itu bukan kita hanya melakukan pada saat ini gitu. Nah, mestinya setelah itu pun, nah makanya dalam kaitan dengan ini, khususnya di Sulsel,
saya kira ini menjadi PR kita setelah kita mengevaluasi apa yang ada, bahwa nantinya pembelajaran daring itu harus perlu ditingkatkan. Bagaimana kemampuan pemerintah memfasilitasi masyarakat Sulsel untuk mendapatkan, untuk mengakses pembelajaran daring ini. Nah, walaupun itu bukan yang utama, tapi bisa menjadi complementary, ya, menjadi complementary, melengkapi pembelajaran tatap muka yang harus ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya persilakan Prof. Kasim sebelum saya kembali ke narasumber. Sudah waktunya sudah agak kepepet. Saya mohon maaf, ini banyak sekali yang harus kita bahas dan banyak teman-teman. Prof. Kasim Matar, silakan Prof. Halo, Prof. Kasim. Halo. Baik, waktunya ini hampir jam 5 ya. Kita batasnya sampai jam 5 karena ada acara lain lagi, mungkin Bapak Ibu juga. Ada yang mau satu orang sebelum saya ke narasumber? Saya silakan. Ada yang mau? Silakan. Ya, dulu. Ya, dulu. Ya. Terima kasih, Kak Adi. Sesungguhnya saya lagi resah ini karena ini lagi PSBB. Saya mengalami 2 PSBB di Makassar dan di Goa sekarang. Akan tetapi namanya juga PSBB pengetatan. Akan tetapi sekarang pemerintah kita ada upaya untuk melonggarkan PSBB. Nah, kalau dilonggarkan bisa melorot nanti, Pak Adi. Kalau dia melorot, kasihan kita semua ini. Jadi saya tadi setuju dengan Bang Fajrul bahwa karena PSBB itu hasil evaluasinya harus dari Menteri Kesehatan dong. Kalau Menteri Kesehatan yang memberikan izin untuk PSBB. Jadi kalau mau dilonggarkan, saya isi Menteri Kesehatan. Silakan Menteri Kesehatan bikin kajian. Apakah memang layak dilonggarkan atau tidak? Jangan main seenaknya. Contoh di Makassar. Ada toko yang sudah dikasih tutup, dibuka lagi. Baikkan, sudah dikasih peringatan ditutup, dibuka lagi. Toko-toko lain ini kedua seperti itu. Sudah dicabut izinnya. Bagi penegakan hukum perda kita. Ya, itu problem mungkin yang muncul di tingkat birokrasi. Baik, Pak Lulu, nanti mungkin jadi input juga ya dari hasil diskusi kita. Silakan berikutnya. Igi tadi terakhir kita bilang, Kak. PGRI juga, Pak Adi. Kalau Igi PGRI juga. Kalau sudah Igi PGRI lagi. Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajrul, ada beberapa sebenarnya yang kita lihat dari bagaimana Kemdikbud merespon pandemi COVID ini. Seharusnya menurut kami di Ikatan Guru Indonesia harus ada proses feedback dari proses pembelajaran. Jadi harusnya Kemdikbud itu punya data seberapa banyak sih guru yang melakukan proses pembelajaran kelas jauh, seberapa guru yang mampu melakukan pembelajaran kelas jauh, dan berapa banyak guru yang tidak mampu melakukan pembelajaran kelas jauh. Terus berapa guru yang tidak bisa karena kondisi, misalnya kondisi geografis, kondisi alam, dan sebagainya, yang membuat mereka tidak melakukan itu. Ini yang kemudian tidak terlihat kajian-kajian itu di Kemdikbud yang dilakukan secara cepat. Bahkan kami guru-guru itu merasa tidak banyak hal yang dilakukan Kemdikbud selain membuat surat edaran dan Permendikbud itu. Saya kira seperti itu tadi. Ya, terima kasih Pak Ketua IGI. Ini Ketua IGI pusat ya, mungkin juga input lah buat Pak Fajrul juga. Terakhir Pak Ma'ruf tadi, silakan Prof. Ketua PGRI, Pak Adi. Ketua PGRI Sulsel. Prof. Ma'ruf dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebenarnya ada pertanyaan, seberapa banyak perguruan tinggi melaksanakan daring? Kalau di PTN saya kira tidak problem, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Di UMI itu Pak Adi, sampai ujian promosi doktor juga secara daring. Artinya memang kita sudah melakukan kuliah daring sedemikian rupa sehingga tidak merugikan proses belajar mengajar mahasiswa. Jadi ujian promosi juga itu melalui daring. Artinya apa? Memang kesempatan ini digunakan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi agar supaya mahasiswa tidak dirugikan. Kemudian tadi apakah misalnya kuliah daring ini nanti akan menjelma menjadi kelas jauh misalnya? Itu bagi PTS itu adalah haram hukumnya. Saya khawatir kuliah daring akan menjelma menjadi tidak boleh ya. Kuliah jarak jauh tidak boleh. Iya. Jadi apakah kuliah daring ini nanti akan
mendapat legalisasi menjadi kelas jauh gitu, dan saya kira kita di PTS memang dilarang itu mutlak. Saya kira demikian Pak Adi. Oke, yang dilarang kelas jauh, bukan jarak jauh ya. Silakan Tegeri. Saya mau kembali. Ya. Saya mohon maaf. Tegeri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya poinnya adalah proyeksi pembelajaran daring ke depan. Saya memandang bahwa sebenarnya pembelajaran daring ini sesungguhnya hal biasa dalam new normal kondisi saat ini. Kita tidak perlu khawatir, kita justru sebaliknya harus optimis dengan kondisi saat ini. Jadi masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah transisi menuju pembelajaran daring yang sebenarnya. Saya kira tidak lama setelah ini para provider dunia akan menciptakan platform-platform canggih untuk pembelajaran daring ini akan menjadi teman kita sehari-hari. Cuma mungkin evaluasinya. Terakhir Prof. Kasim, saya mau menyapa lagi Prof. Kasim. Silakan Prof. Kasim. Halo? Baik, mungkin saya mau kembali terakhir karena ini sudah kita masuk. Saya persilakan untuk menutup. Ada mungkin tanggapan dari Ibu Rektor UNAS. Silakan, Prof. COVID ini adalah sangat kontekstual, pemerintah bisa membuat kebijakan dalam tingkat besarnya. Yang kedua, soal kemampuan beradaptasi dengan cepat, respon cepat tuh soal KKN, termasuk soal seminar internasional, publikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, soal pembelajaran daring. Daring ini sekarang is a must. Sejak tahun 2012 di peraturan Undang-Undang Perguruan Tinggi 2012 sudah ada peraturan tentang pendidikan jarak jauh menggunakan media komunikasi apa aja. Nah, kemarin dalam era COVID ini Mas Menteri kan udah membuat peta jalan pendidikan Indonesia di 2020-2025. Nah, salah satunya adalah keharusan pendidikan menggunakan teknologi digital, karena sekarang trennya secara global, maka kita tidak bisa menghindar. Yang harus diantisipasi adalah pemerintah, bagaimana menciptakan infrastruktur yang merata karena wilayah geografis kita kan nggak sama dengan benua-benua dunia negara kecil. Nah ini yang kedua, media-medianya untuk daring kan macam-macam ya. Macam-macam itu yang harus disiapkan. Yang kita di perguruan tinggi harus menyiapkan SOP-nya untuk penjaminannya. Itu yang jadi nggak bisa dihindari pembelajaran daring ini. Dan adalah tren berbaik, tren global. Saya kira itu. Terima kasih. Itu poin penting tadi dari Bu Rektor juga, evaluasi mungkin terhadap standar operasional prosedur ya, di pesanan yang ada, apalagi dengan sistem yang sudah kita lakukan daring. Silakan Prof. Rahman Unismu, silakan sebelum saya ke Pak Irawan. Silakan Pak Rektor. Ya, Os. Ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Halo. Ya, silakan Pak Rektor. Ya, jadi saya mau tutup. Mungkin kata kuncinya adalah pertama berkaitan dengan COVID-19, pemerintah harus satu kata, pemerintah pusat. Jangan terkesan berbeda kebijakan satu dengan yang lainnya. Ini penting karena Indonesia dengan 260 juta penduduk jangan dibuat bingung dengan berbagai kebijakan. Tadi sudah digambarkan teman tadi itu. Nah, itu tidak hanya di Makassar itu terjadi di berbagai daerah. Itu konsistensi yang pertama pemerintah terkait COVID-19 ini. Untuk tidak membuat keresahan baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan Ibu Rektor, ini pemerintah harus ada di dalamnya ini, di dalam melengkapi berbagai fasilitas terkait pembelajaran daring ini. Tentu yang paling penting adalah akses jaringan. Saya kira ini sangat penting untuk pembelajaran baik itu perguruan tinggi maupun sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga adalah COVID ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera katakanlah menghentikan ya
kita harus bisa membuat skala prioritas utama dan mencoba anggaran itu untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya menjadi prioritas selanjutnya. Katakanlah mau pindah negara apa segala, itu tangguhkan sementara. Perhatiannya ke COVID. Tapi dana anggaran COVID betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai hanya di TV kelihatan ada pembagian untuk masyarakat, tetapi masyarakat berteriak di bawah tidak bisa makan. Itu untuk Pak Fajrul, orang istana, harus kita sampaikan ini dari bawah. Mungkin itu, dan pembelajaran daring harus lanjut dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada sekarang. Mari kita belajar dari keterbatasan, kita benahi terus sehingga menemukan sesuatu yang lebih bagus untuk melanjutkan pembelajaran daring ini. Terima kasih banyak, Bro. Semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum. Ada terakhir ini tadi saya cari. Tadi izin sebelum Pak Hari. Sebelum Bang Fajrul mungkin ada saya kira mau kembali ke siap. Tadi sebelum Bang Fajrul. Ini sudah. Halo. Tadi. Silakan Prof. Irawan. Silakan Prof. Ya, makasih. Ya, sebelum kita tutup. Ya, jadi intinya bahwa kapan ini berakhir, COVID ini berakhir, itu sangat tergantung dari kita semua, bukan cuma pemerintah. Dan ini sudah ada diberikan contoh di beberapa negara, tidak perlu lockdown, kasusnya semakin lama semakin kurang. Ini satu hal. Jadi kalau pembatasan yang kita lakukan, pembatasan sosial itu kita lakukan, skala besar itu kita lakukan dengan ketat, kemudian kemampuan kita untuk melakukan testing akan lebih bagus dan lebih cepat, maka kita akan bisa lebih cepat COVID ini berhenti. Gitu. Namun kapan? Kita belum ada yang tahu, tergantung keinginan kita masing-masing. Walaupun pemerintah menyediakan sampai tahun 2022 itu uang yang cukup, tapi psikologi masyarakat tidak akan mampu sampai tahun 2022. Nah, ini perlu menjadi perhatian untuk aspek sosialnya. Mengenai daring, mau tak mau, ini sudah jalan. Ada atau tidak ada COVID, ini jalan. Dengan segala kekurangannya kita perbaiki. Adanya COVID ini hanya menegaskan kembali bahwa metode ini bisa kita pergunakan dalam berbagai kesempatan, berbagai keadaan, gantung kita. Nah, hanya sebagai tools, kita boleh pakai dia untuk kapan saja, untuk sebagai saya katakan tadi, sebagai new literasi untuk mengakses pengetahuan sampai kapanpun. Sehingga masyarakat kita menjadi pembelajar yang semakin baik dari waktu ke waktu. Memang ada gap nanti. Kalau sekarang gap antara kaya dan miskin dalam harta, nanti ini kaya dan miskin dalam informasi. Nah, inilah pemerintah punya tugas. Bagaimana untuk akses jaringan dan sebagainya itu bisa diakses oleh masyarakat. Sampai tidak ada lagi masyarakat yang miskin informasi, ada yang kaya informasi. Karena miskin dan kayanya nanti mereka tentukan sejauh mana mereka mengakses informasi dan menggunakan informasi itu untuk kesejahteraan. Baik, kita mau apa? Sebelum Pak Fajrul mungkin Pak Rektor. Banyak saya tidak bisa lagi mungkin memberikan kesempatan, saya hanya mau ada satu pertanyaan untuk Bang Fajrul Kadi. Siapa itu? Pak Akhir. Sebelum Pak Fajrul mungkin bisa Rektor UIN Alauddin. Prof. Satu pertanyaan untuk Bang Fajrul. Siapa nih? Sakir. Oh ya, silakan. Jangan terlalu panjang, mau saya tutup. Ya, satu pertanyaan untuk Bang Fajrul. Seberapa besar subsidi negara untuk lembaga pendidikan mengantisipasi banyaknya mahasiswa dan siswa atau pelajar yang kemungkinan putus pendidikan di tengah jalan? Karena negara sekarang ini ratusan triliun dan subsidi sektor-sektor lain, tetapi kita belum mendengar sektor pendidikan. Terima kasih. Memang itu mungkin yang nanti kita butuhkan ya, penjelasan bahkan mungkin lebih jauh nanti mungkin di Pak Fajrul menjadikan bagian dari itu ya, input. Saya persilakan terakhir Pak Adi. Bertiga usaha ada Pak Adi. Apa?
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala LPMP ya dan jajaran. Makasih. Saya kembali ke Pak Adi mungkin bisa Rektor UIN Alauddin dulu berbicara sebelum Pak Fajrul. Pak Rektor tadi sudah izin. Ya, Rektor. Sudah izin. Silakan Pak Fajrul. Sudah izin Pak Rektor UIN tadi. SMS saya. Silakan tutup. Mungkin ada yang penting apa kita jadikan bahan juga dari hasil. Oke. Yang pertama terkait dengan pertanyaan terakhir, sebenarnya secara teknis itu lebih lengkap mestinya dijawab tadi oleh Kementerian Pendidikan, tadi Pak Erlangga. Tetapi saya hanya ingin menambahkan saja karena ditanyakan tentang jumlah-jumlah, terutama terkait dengan pendidikan untuk sekarang itu keberlanjutan program program Indonesia Pintar. Itu untuk SD dan SMA tetap disediakan 11 triliun. Itu Kemendikbud untuk keperluan 17,9 juta siswa, sementara yang di bawah Kemenak itu 2,2 juta siswa. Kemudian pelaksanaan BOS 9,4 triliun itu untuk 8,7 juta siswa. Kemudian Indonesia Pintar untuk kuliah, ini untuk kuliah untuk mahasiswa 10,1 triliun. Yang di bawah Kemendikbud itu 954.790 mahasiswa, yang di bawah Kemenak itu 53.741 mahasiswa. Di samping itu masih tetap dijalankan yang namanya ada beberapa termasuk bidik misi itu tetap dijalankan oleh pemerintah. Secara teknis nanti dijelaskan lebih jauh oleh pihak dari Kemendikbud, tadi ada Mas Erlangga. Kemudian yang kedua, terkait dengan PSBB, penetapan PSBB itu melalui keputusan Menteri Kesehatan Indonesia. Dalam kasus Jakarta itu melalui surat nomor HK0107 Menkes 239/2020. Pembinaan dan pengawasannya itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9/2020 itu dilakukan oleh Menteri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona atau COVID-19 yaitu Pak Doni Monardo, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan kemudian nanti pelonggaran atau apapun itu ditentukan oleh Gugus Tugas, kemudian informasi dari Gubernur, Wali Kota, dan ditentukan pencabutan pelonggaran itu semuanya oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Jadi apabila tidak berjalan dengan bagus di daerah, dan Presiden tadi ada pesan beliau itu agar tidak ada yang namanya kita terjebak pada batas administrasi. Semua manajemen antar daerah dalam PSBB harus dijalankan, termasuk juga sampai sekarang kan yang belum dijalankan itu adalah salah satunya adalah penegakan hukum pidana yang sebenarnya bisa terkena pelanggaran PSBB itu terkena 1 tahun dan dapat denda 100 juta. Tetapi sekarang hanya menjalankan maklumat dari Kapolri berdasarkan KUHP, yaitu pembubaran terhadap perkumpulan orang-orang dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat semua alur dari cara berpikir Presiden Joko Widodo, agak jauh Pak Fajrul ngomongnya dari menegaskan bahwa silakan Pak Fajrul. Dalam krisis ini memang muncul ketidakpastian, akan tetapi dalam ketidakpastian selain ada bahayanya tentu ada peluangnya, dan peluang inilah yang mestinya menurut Presiden Joko Widodo yang mesti kita manfaatkan terus-menerus. Makanya beliau menyusunkan semua regulasi yang ada, dari urusan undang-undang sampai dengan upaya untuk pemulihan kehidupan ekonomi yang sampai kemarin ditandatangani. Nah, terakhir saya ingin menyatakan bahwa keberhasilan dari penanganan terhadap krisis apapun, krisis COVID, krisis yang terkait dengan disebabkan oleh manusia, alam atau non-alam, itu penentuan yang paling penting itu adalah soal kepemimpinan yang efektif. Baik dalam kepemimpinan efektif bersifat nasional, kemudian di daerah, ataupun pada lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan. Nah,
pada kepemimpinan efektif ada 5 hal yang tercermin di sana. Yang penting yaitu dimunculkan adanya kepemimpinan moral, bahwa semua tindakan kita adalah untuk menyelamatkan semua warga negara Indonesia. Kemudian ada kepemimpinan yang bersifat regulatif, yaitu adanya aturan-aturan yang berasal dari konstitusi sampai ke bawah. Kemudian kepemimpinan yang sifatnya institusional atau kelembagaan, kalau di tingkat pusat itu berarti ada gugus tugas sampai gugus tugas di tingkat kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian adanya kepemimpinan yang sifatnya operasional, itu bagaimana menangani semua kegiatan yang terkait dengan melawan COVID-19 melalui PSBB dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada kepemimpinan informasional. Yaitu informasi ini termasuk dalam sistem daring itu tadi, itu mestinya memang berada dalam satu arah kepemimpinan, baik dari tingkat pusat dalam tingkat daerah. Dan terakhir saya ingin sampaikan, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini karena belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Karena itu Presiden menekankan ada 2 hal, yaitu meningkatkan imunitas dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan disiplin. Jadi kecepatan peningkatan imunitas dan kecepatan peningkatan disiplin ini adalah upaya kita untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Demikian, terima kasih. Saya gembira bisa mendapat banyak masukan dan mudah-mudahan saya bisa sampaikan sebagian besar dari yang sudah disampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mungkin tidak perlu mengambil kesimpulan atau membuat catatan ya. Saya sebenarnya menyiapkan sudah sama ya dikembang oleh Pak Fajrul. Ya, mengenai COVID ya kita harus siap. Kita belum tahu kapan berhenti. Semua harus siap menjaga kesehatan masyarakat dan sebagainya. Baik, makasih banyak. Saya kira kepada para anggota Perumdesen, terutama narasumber Pak Fajrul, makasih banyak Pak Fajrul. Adi. Oh, ada LD2 ada ketua kooperatif, silakan. Pak Adi. Ya, sudah mau tutup, silakan. Ya, 1 menit untuk Pak Fajrul. Ya. Ya, tolong disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kalau negara tidak hadir di perguruan tinggi swasta, kami sudah adakan survei, itu sekitar 60-70% akan bermasalah. Oleh sebab itu, kami berharap paling tidak ada relaksasi kebijakan untuk menghadapi COVID ini. Itu nomor 1, Pak Fajrul, supaya ada semangat spirit dari pimpinan perguruan tinggi swasta ini, bahwa ada keyakinan bagi mereka, ada semacam uang susah kita minta hari ini, tapi kalau ada relaksasi kebijakan itu akan menjadi spirit yang sangat luar biasa yang bisa membuat mereka percaya diri bahwa mereka masih bisa bangkit lagi. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira terima kasih sudah disampaikan ya Pak Kepala Ketua Kooperatif Pak Prof. Jasrudin. Makasih juga ke Ibu Rektor Universitas Hasanuddin. Prof, makasih. Lalu ke Rektor Unisu dan semua, saya kira terima kasih banyak. Kita tutup acara kita. Mudah-mudahan banyak bahan yang kita pakai ya untuk nanti menjadi referensi untuk berbuat, terutama untuk mengambil kebijakan khususnya di perguruan tinggi negeri swasta maupun institusi pendidikan sekolah dasar dan menengah. Terima kasih banyak semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kamera dulu, kamera semua. Kamera dulu semua. Ya, dulu, cepat. Kita semua 1, 2, 3, satu kali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Halim. Mantap, Tribun Timur. Dahyar dari PDN Jatinangor, mohon maaf tidak sempat dapat giliran. Pak Taufik, Andi Taufik dari LAM. Kita sampaikan nanti tanggal 20 Mei kita masih akan ada dialog berikutnya, Pak Adi. Ya, bagus. Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, dialog ini kita akan lakukan lagi. Ya, insya Allah, kita agendakan, insya Allah. Banyak masukannya. Pak Fajrul, forum ini sudah 15 tahun, Pak Fajrul. Dan kita selamat. Sudah 15 tahun, Pak. Alhamdulillah, masih tetap. Saya kan berdarah Boni juga. Saya berdarah Boni juga kan. Fajrul, saya jalan-jalan ke rumah, ke Makassar sama saya ajak keliling ke beberapa rumah ini ya, rumah tradisional. Beliau nyari
Ya. Oke, Pak Fajrul, saya kemudian kembali ke Makassar lagi, Pak Fajrul. Insya Allah, segera. Ya, terima kasih. Segera. Oke, selalu, Pak Fajrul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yono, makasih Pak Zakir, Pak Yahya, terima kasih terus Pak Imran, Prof Marsuki, Prof Mahrum, Ustaz Kita kami. lihat semua Potota di grup, ada di grup semua Potota. Kembalikan ke Tribun Timur, makasih banyak Pak Tribun. Makasih Prof. Tamzir, jajaran Tribun. Prof Jas, makasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Prof. Fahmil ini, makasih Prof. Oke. Kak Imran, jam berapa udah sholat Kak Imran? Hilang ya. Ini bagusnya kalau Prof Idrus ini memberikan